Nah, oke guys, welcome back to Fun One. Di video kali ini nerusin video yang sebelumnya tentang ringkasan Kimetsu no Yaiba part 1. Kali ini kita akan lanjutkan ke part 2. Di part 2 ini ada arc Swordsmith Village, pelatihan pilar, sama arc Final Battle. Oke, kita mulai aja. Pasca pertarungan di distrik hiburan, para Upper Moon atau iblis rembulan atas pun dikumpulkan oleh Muzan, mulai dari Kokushibo, si Upper Moon pertama, Doma Upper Moon kedua, Akaza Upper Moon ketiga, Hantengo Upper Moon keempat, Gyoko Upper Moon kelima, serta Nakime. Tapi Nakime di sini belum kehitung Upper Moon sebenarnya. Di sini Muzan marah karena baru kali ini setelah 113 tahun ada iblis rembulan atas yang terbunuh. Dia juga marah karena mereka belum bisa menemukan bunga lili laba-laba biru. Gyoko di sini memiliki suatu info. Dia ingin memberikan info itu kepada Muzan meskipun belum pasti, tapi malah berakhir dengan terpenggal. Dan dia disuruh untuk memastikannya sendiri bersama dengan Hantengo. Mereka berdua pun bergegas ke desa penempa pedang. Di sisi lain, setelah Muzan pergi, terlihat para Upper Moon saling bersaing. Terutama Akaza yang memang membenci si Doma karena gemar menyantap wanita. Sedangkan Akaza berkebalikan dengan si Doma, dia tidak pernah memakan wanita. Di sini juga akhirnya diperlihatkan Kokushibo, sang iblis rembulan atas pertama, sekaligus kakak dari Yorichi Tsukikuni, sang pemilik teknik pernafasan pertama, yaitu teknik pernafasan matahari. Tanjiro bermimpi tentang leluhurnya Sumiyoshi dan Yorichi Tsukikuni. Yorichi sering menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya di masa lalu dalam mimpi tersebut. Tanjiro pun akhirnya sadar, dan di sana juga pas ada Kanao. Setelah sadar, semua orang pun berangsur-angsur menjenguk Tanjiro. Setelah agak baikan, Tanjiro pun bergegas melakukan latihan pemulihan, dan setelah pulih, Tanjiro mendapatkan surat dari Hakanezuka. Dia bilang tidak akan membuat pedang lagi untuk Tanjiro. Akhirnya Tanjiro meminta izin untuk diantar oleh Kakushi ke desa penempa pedang. Kakushi ini adalah pasukan yang membereskan sisa pertarungan dari para pembasmi iblis. Sesampainya di sana, dia disambut dengan hangat oleh para petinggi-petinggi, termasuk ketua desa. Di sana juga pas ada si Genya Shinazugawa, adik dari Shinazugawa Sanemi, dan juga si pilar cinta Kanroji Mitsuri. Kanroji memberitahu Tanjiro bahwa ada rumor bahwa ada senjata rahasia di desa penempa pedang ini. Tanjiro pun bersemangat dan mencarinya. Tapi dia malah bertemu dengan sang pilar kabut Tokito Muichiro. Tokito di sini berusaha mengambil kunci boneka Yorichi Zeroshiki dari tangan Kotetsu. Kotetsu ini adalah keturunan dari penjaga boneka latihan Yorichi Zeroshiki. Boneka ini dibuat dengan teknik yang belum bisa ditiru sampai sekarang, sampai di timeline-nya Tanjiro itu, dan memiliki 6 tangan untuk menyamai kemampuan dari Yorichi yang asli, meskipun kemampuannya masih jauh sebenarnya. Gagak Tokito yang agak songong juga bilang kalau si Tokito ini merupakan keturunan dari pengguna pernafasan matahari, meskipun sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya, si Tokito ini merupakan keturunan dari pengguna pernafasan bulan yang sekarang udah jadi iblis rembulan atas pertama, yaitu Kokushibo. Boneka tersebut pun sudah dibuat sejak era Sengoku, sekitar 300 tahun sebelum alur cerita utama. Setelah Tokito berhasil merebut kunci itu, dia pun berlatih dan berhasil mematahkan satu tangan dari Yorichi Zeroshiki. Tanjiro dan Kotatsu pun berusaha memperbaikinya, yang kemudian Tanjiro berlatih dengan boneka Yorichi tersebut. Setelah berusaha keras, akhirnya Tanjiro berhasil menebas leher dari Yorichi Zeroshiki, dan ternyata di dalam boneka tersebut terdapat sebuah pedang yang sudah sangat tua. Kotetsu pun menyerahkan pedang tersebut kepada Tanjiro, tapi ternyata pedang itu udah karatan. Hakanezuka pun muncul dari balik semak-semak dan berusaha merebutnya secara paksa. Ternyata Hakanezuka berlatih agar dia bisa membuat pedang yang lebih kuat agar tidak rusak lagi ketika digunakan oleh Tanjiro. Pedang itu pun kemudian diasah oleh Hakanezuka dan membutuhkan waktu sekitar 3 hari 3 malam sampai pedang itu selesai. Namun ternyata iblis rembulan atas keempat, Hantengo dan juga Gyoko telah menyelinap ke desa penempa pedang. Pas itu Tokito lagi ngobrol dengan Tanjiro di kamarnya. Beberapa kata Tanjiro pun seperti pernah didengar oleh si Tokito. Perlu diketahui si Tokito ini kehilangan ingatan masa lalunya, karena itu setiap kali dia ngomong, beberapa saat kemudian dia juga mudah lupa gitu. Tiba-tiba Hantengo pun masuk. Tanjiro dan Tokito serta Nezuko pun bekerja sama dan berhasil memenggal kepalanya si Hantengo. Tapi justru di sini Hantengo memisahkan diri dan menjadi individu lain. Jadi Hantengo ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan emosinya. Jadi misal emosi marah, sedih, bahagia, itu bisa menjadi sosok lain kayak Kage Bunshin kalau di Naruto. Di antaranya ada Hantengo sendiri, tubuh asli Hantengo, Sekido si pemarah, Karaku si santuy, Aizetsu si sedih, dan Urogi si senang atau bahagia. Genya pun datang untuk membantu, namun setelah beberapa kali tertebas, justru sosoknya malah menjadi 4, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Tokito pun dihempaskan sangat jauh oleh Karaku. Setelah terhempas, Tokito berusaha berlari kembali menuju tempatnya si Tanjiro, namun dia melihat Kotetsu yang dikejar satu Oni. Teringat kata-kata Tanjiro, Tokito pun menolong Kotetsu. Di saat itu, dia juga mulai sedikit-sedikit
ingat dengan ingatan yang sudah sempat hilang. Tanjiro pun bertarung di tempat terpisah dengan Urogi. Namun setelah itu dia langsung menuju ke tempat Nezuko, sedangkan Genya melawan Aizetsu dan Nezuko melawan Karaku dan Sekito. Dalam pertarungan ini Nezuko sudah bisa menggunakan Demon Slayer Mark sesuka hatinya. Namun justru Tanjiro dan Nezuko setelah bertemu di sini keduanya berhasil dibuat pingsan. Di sisi lain, Tokito menuju ke tempat Kanamori menyimpan katananya yang waktu itu sedang diperbaiki. Namun tak disangka mereka justru bertemu Gyoko. Pertarungan antara Tokito melawan Gyoko pun tak terelakkan. Namun di sini Tokito berhasil dipojokkan dan dikurung dalam gelembung air. Di tempat lain, Kanroji pun akhirnya berhasil sampai ke tempat para Oni menyerang dan membantu mengamankan para penempa pedang. Tanjiro pun akhirnya sadar, namun bangunannya telah runtuh. Nezuko lalu menggunakan teknik darah iblis miliknya dan membuat pedang Nichirin Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedang Nichirin mencapai suhu tertentu, entah apapun warna dasarnya pasti akan berubah menjadi merah. Dan orang yang bisa mengubah pedangnya menjadi warna merah itu sangatlah jarang. Pedang berwarna merah yang digunakan Tanjiro serta posisi kuda-kuda pernafasan matahari membuat para iblis rembulan atas melihat bayangan Yoruichi pada Tanjiro melalui ingatan Muzan. Tanjiro pun menggunakan tarian Dewa Api lingkaran cahaya matahari dan berhasil menebas 3 Oni sekaligus. Namun itu belum membunuh mereka, itu hanya memperlambat regenerasi mereka. Genya di sini sempat lepas kendali karena berubah menjadi iblis setelah memakan iblis. Namun akhirnya dia berhasil mengendalikannya dengan bantuan Tanjiro. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tanjiro berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark di dahinya. Wujud asli Hantengo pun terlihat meskipun sangat kecil. Akan tetapi meskipun kecil, lehernya di sini sangat sulit untuk ditebas. Di sini juga diceritakan masa lalu Genya. Mereka 7 bersaudara mengalami masa lalu yang kelam dari ayah mereka yang semena-mena. Ibu mereka lah yang bekerja siang malam menghidupi keluarga. Suatu hari ibu mereka berubah menjadi Oni dan membunuh adik-adik mereka. Namun Sanemi berhasil mendorong ibunya keluar dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di sini Genya yang terbawa suasana dan belum paham kalau ibunya berubah menjadi Oni mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, ya kebawa emosi gitulah, mengatakan kakaknya kejam gitu. Setelah si Sanemi bergabung dengan pemburu iblis dan si Genya juga bergabung, Genya berusaha bicara dengan si Sanemi, tapi Sanemi sering kayak menjauh dari adiknya. Sebenarnya Sanemi di sini sangat menyayangi adiknya si Genya, karena itu dia pengen berusaha membuat Genya itu keluar dari skuad pemburu iblis. Pengen adiknya itu berumur panjang. Di sini muncullah Zou Hakuten yang merupakan gabungan dari 4 sifat Hantengo. Zou Hakuten ini mampu menggunakan semua kemampuan dari 4 Oni sebelumnya, ditambah elemen kayu. Perlu diingat, semakin Hantengo ini mendapatkan situasi yang buruk, semakin kuat pula kepribadian lain dari dirinya. Jadi kayak pisau bermata dua, semakin dipojokkan semakin kuat. Di sisi lain, Gyoko menuju ke tempat Haganezuka yang sedang sangat fokus mengasah pedang untuk Tanjiro. Haganezuka di sini sangat terpukau dengan teknik pedang yang digunakan untuk menempa pedang yang sedang dia asah. Di sisi lain, sedikit demi sedikit ingatan Tokito pun mulai pulih. Setelah dibantu oleh Kotetsu dengan susah payah, akhirnya dia pun berhasil keluar dari gelembung itu. Setelah keluar, ingatan Tokito pun pulih 100%. Dia ingat bahwa dia memiliki seorang kakak yang kembar bernama Tokito Yuichiro. Sang kakak cenderung lebih sering berkata apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain, dan dia lebih sering berpikir realis, atau mungkin pikiran sempit sih lebih tepatnya. Sedangkan sang adik Muichiro selalu optimis dan berharap tinggi. Suatu hari, istri Ubayashiki datang dan mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari ahli pedang, namun sang kakak menentang dengan keras keinginan sang adik untuk menjadi ahli pedang. Sampai suatu hari ada Oni yang menyerang mereka. Sang kakak pun terluka parah, sedangkan Tokito Muichiro tenggelam dalam kemarahan dan menyerang iblis tersebut dengan brutal sampai Oni itu terbunuh. Namun pasca kematian kakaknya, dia pingsan dan kepribadian si Tokito itu justru lebih condong seperti kakaknya. Dia ingat bahwa kakaknya pernah mengatakan artimu pada Muichiro berarti tidak berguna. Namun di akhir hayatnya kakaknya membenarkan bahwa sebenarnya arti katamu pada Muichiro adalah tidak terbatas. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas dengan menolong orang lain. Seketika itu Demon Slayer Mark milik Tokito pun muncul. Tokito pun pergi ke tempat Kanamori. Di sana dia akhirnya berhadapan dengan Gyoko sekali lagi. Kanamori pun lalu memberikan pedang yang ditempanya kepada Tokito. Tokito juga akhirnya ingat pesan dari pembuat pedang sebelumnya, yaitu Tetsuido. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Gyoko menunjukkan wujud yang sebenarnya.
Namun itu tidak menghalangi Togito, hingga Togito pun berhasil menebas Gyoko dengan pernafasan kabut bentuk ketujuh yaitu kabut tipis. Di tempat lain, Tanjiro yang mulai terpojok akhirnya mendapat bantuan dari Kanroji. Badan Kanroji yang lentur dan kuat, serta pedangnya yang tipis namun tajam menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadapi Zou Hakten. Namun karena lengah sesaat, Kanroji pun berhasil dilumpuhkan. Di sini diceritakan tentang flashback masa lalu si Kanroji yang memiliki nafsu makan yang besar dan juga tubuh yang kuat, dan juga memiliki rambut yang aneh yaitu berwarna pink. Suatu saat ada pria yang ingin meminangnya setelah dia mewarnai rambutnya menjadi hitam dan berpura-pura tidak nafsu makan. Sampai Kanroji pun depresi dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dia diterima baik oleh Oyakata Sama di skuad pemburu iblis. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat baik dan hormat oleh orang-orang di sana. Kanroji pun bertarung dengan sengit, dia pun berhasil memunculkan tanda di lehernya. Seketika Hantengo berubah menjadi final formnya yaitu Urami. Meskipun berhasil dipojokkan oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengo tetap berusaha keras agar bisa kabur. Dengan pedang Tanjiro yang tertancap di lehernya, Togito pun melempar pedang yang belum selesai diasah oleh Haganezuka. Seketika Tanjiro pun melesat dan menebas leher Hantengo. Namun ternyata itu belum membunuh Hantengo, karena tubuh aslinya yang berukuran kecil itu bersembunyi dalam tubuhnya. Saat akan mengejar Hantengo, fajar mulai terlihat. Nezuko pun mulai terbakar. Tanjiro bimbang antara melindungi Nezuko atau mengejar Hantengo. Akhirnya dia pun dilempar oleh Nezuko. Tanjiro pun memantapkan hatinya dan menerima keputusan yang dipilih adiknya tersebut. Dia pun berusaha untuk fokus hingga berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark serta melihat dunia tembus pandang. Tanjiro pun melesat dan menebas tepat pada bagian leher inti dari Hantengo yang bersembunyi di jantung. Iblis rembulan atas keempat Hantengo pun mati. Namun Tanjiro juga bersedih karena mengira Nezuko telah mati. Namun ternyata Nezuko masih hidup. Di sini bahkan dia bisa sedikit berbicara dan berjalan di bawah cahaya matahari. Ternyata darah Nezuko terus mengalami perubahan. Bahkan orang yang pernah diubah Muzan menjadi iblis itu berhasil kembali menjadi manusia dan hidup bebas berkat darah Nezuko. Dan kini Nezuko berhasil menaklukkan cahaya matahari. Nezuko yang berhasil menaklukkan cahaya matahari pun menjadi incaran Muzan. Pasca pertarungan, desa penempa pedang pun direlokasi ke tempat lain yang lebih aman. Rapat para pilar pun dimulai. Di sini Amane, istri dari Oyakata Sama, memimpin rapat dan menjelaskan tentang Demon Slayer Mark. Dulu ada beberapa pendekar pernafasan generasi pertama yang hampir mengakhiri hidup Muzan, dan mereka semua memiliki Demon Slayer Mark. Tanda itu akan beresonansi dengan pengguna lainnya dan membangkitkan pengguna yang lebih banyak jika ada satu orang yang berhasil membangkitkannya. Dan yang berhasil membangkitkan pertama kali bukanlah para pilar melainkan Tanjiro. Itu yang membuat Nezuko, Togito, dan yang lainnya berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark. Namun Tanjiro maupun Kanroji tidak mengerti bagaimana mereka bisa membangkitkan tanda tersebut. Hingga Togito mengatakan bahwa ketika tanda itu muncul, jantungnya berdetak secara cepat sekitar 200 beat per menit atau BPM. Normalnya detak jantung seseorang itu 100 BPM. Serta suhu badan Togito ketika pertarungan sekitar 39 derajat. Di sisi lain, Tanjiro didatangi oleh Haganezuka yang sudah selesai mengasah pedangnya. Pedang baru Tanjiro pun menggunakan Tsuba milik Yojuro. Ketika dipegang oleh Tanjiro, kepekatan warna hitamnya sangat berbeda dengan pedang-pedang yang sebelumnya. Haganezuka juga mengatakan bahwa besi yang digunakan sebagai bahan dasar pedang Nichirin tersebut terbilang sangat bagus. Bahkan di pedang itu hanya ada satu kata yaitu Metsu yang berarti musnahkan. Sang pembuat pedang itu berniat mendedikasikan pedang tersebut untuk memusnahkan seluruh iblis. Arc pelatihan para pilar pun dimulai. Prioritas utama mereka adalah membangkitkan pengguna tanda atau Demon Slayer Mark sebanyak mungkin. Biasanya para pilar hanya melatih penerusnya. Selain harus mengamankan wilayah, mereka juga harus mencari info soal iblis dan juga melatih penerusnya. Di samping itu, mereka juga harus melatih diri mereka sendiri. Dalam sesi pelatihan pilar ini, Tengen melatih stamina dasar, Kanroji melatih kelenturan, Togito melatih pergerakan cepat, Iguro melatih perbaikan jurus pedang, Sanemi mengayun tanpa henti, dan Gyume melatih otot. Ketika masih dalam masa penyembuhan pasca pertarungan, Tanjiro menerima tugas dari Oyakata Sama untuk bicara dengan Giyu, dan menyuruhnya agar berhenti berpaling dari semua orang. Semua orang melakukan pelatihan kecuali Giyu. Tanjiro pun mendatangi Giyu dan mengajaknya bicara agar dia lebih terbuka. Namun belakangan diketahui bahwa ternyata Giyu tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah seorang pilar air. Dia juga tidak pernah menganggap bahwa dirinya setara dengan para pilar yang lain, karena dia hanyalah orang yang beruntung dan berhasil lolos di seleksi akhir. Jadi Giyu dan Sabito keduanya adalah sahabat akrab. Mereka berdua sama-sama kehilangan keluarganya dan dilatih oleh Urokodake. Namun Sabito mati di Gunung Wisteria itu. Giyu terluka lalu pingsan, sedangkan Sabito terbunuh ketika melawan iblis. Giyu pun terpilih menjadi pemburu iblis dan akhirnya
Dia terus naik pangkat sampai menjadi pilar. Dengan rasa penuh amarah, kecewa, serta penyesalan, Gyu tidak pernah merasa bahwa dirinya setara dengan pilar yang lainnya yang mereka berusaha dari nol. Namun akhirnya Tanjiro berhasil membujuk Gyu dan membuka pikirannya. Di sisi lain, Shinobu memberitahu Kanao cara membunuh iblis rembulan atas kedua yaitu Doma. Di saat yang hampir sama, Tamayo diundang oleh Oyakata Sama untuk datang ke markas pemburu iblis agar bekerja sama dengan Shinobu untuk menciptakan obat yang mampu membunuh Muzan serta meneliti Nezuko. Tanjiro pun mengikuti pelatihan satu persatu, hingga ketika pelatihan dengan Shinazukawa Sanemi malah berakhir dengan keributan. Akhirnya Tanjiro pun mendapat teguran langsung dari atasan dan melanjutkan pelatihannya di tempat Himejima Gyome. Di sana selain mendapatkan pelatihan dari Himejima, dia juga mendapat pengakuan setelah bertemu dan bicara langsung dengan Himejima Gyome. Gyome juga sempat bercerita tentang masa lalunya. Dulu dia membesarkan anak-anak yatim piatu di sebuah kuil, yang mana memang tempat kuil itu rawan didatangi Oni sebenarnya. Karena itu setiap malam si Gyome selalu membakar dupa wisteria. Namun suatu ketika ada satu anak yang melanggar peraturan dan kembali setelah matahari terbenam. Dia meminta iblis yang mengancamnya untuk tidak membunuhnya dan membunuh orang-orang yang ada di kuil itu saja. Dia pun menuntun iblis itu ke kuil dan mematikan dupa wisteria yang selalu dibakar oleh Gyome. Orang itu adalah Kaigaku, yang menjadi Upper Moon ke-6 pasca kematian Daki dan Gyutaro di distrik hiburan, sekaligus kakak seperguruan dari Zenitsu Agatsuma. Gyome meminta anak-anak untuk berlindung di belakangnya, namun sebagian besar dari mereka justru lari karena tahu Gyome adalah orang yang buta yang tidak bisa melindungi mereka. Namun sebenarnya anak-anak itu ingin keluar dan mencari alat untuk melindungi si Gyome, karena mereka tahu Gyome tidak bisa melihat. Hanya ada satu anak kecil yang menuruti permintaan Gyome, yaitu Sayo. Akhirnya Gyome pun bertarung sekuat tenaga dan berhasil membunuh Oni tersebut. Namun Sayo yang masih bocah dan masih egois hanya berkata bahwa Gyome lah yang membunuh anak-anak itu. Gyome pun ditahan dan mungkin akan dieksekusi jika Oyakata Sama tidak datang menolongnya. Tanjiro pun tersentuh mendengar cerita dari Gyome. Gyome pun mengatakan bahwa latihan yang dijalani Tanjiro sudah selesai. Tidak peduli bagaimana penilaian orang terhadap Tanjiro, Gyome sudah yakin dan percaya kepada Tanjiro setelah bertemu dan mendengar kisahnya secara langsung. Di sisi lain, Zenitsu mendapatkan surat tentang kematian kakeknya, sekaligus gurunya, yaitu Jigoro Kuwajima, yang mendengar bahwa muridnya Kaigaku berubah menjadi Oni. Di sisi lain, Muzan akhirnya berhasil menemukan markas pemburu iblis, meskipun dia tidak berhasil menemukan di mana Nezuko disembunyikan. Malam itu, pasca Sanemi dan Gyu melakukan sparring partner, Muzan datang ke tempat Kagaya Ubayashiki. Mereka berbincang, salah satu yang terpenting adalah fakta bahwa Muzan dan Ubayashiki sebenarnya masih satu garis keturunan, seperti yang aku jelaskan di awal. Kata-kata Ubayashiki bahwa yang abadi adalah pikiran manusia membekas di kepala Muzan dan selalu diingat oleh Muzan nantinya. Ubayashiki bersama istri dan kedua putrinya meledakkan diri dengan Muzan yang berada sangat dekat dengan mereka. Para pilar yang saat itu sedang menuju sudah terlambat, namun Muzan masih ada di lokasi. Tamayo pun menahan Muzan dengan teknik darah iblis miliknya. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa Tamayo sebenarnya hanya ingin selamat dari penyakit yang dideritanya, karena itu dia setuju untuk diubah menjadi Oni. Namun justru dia malah memakan anak dan juga suaminya. Karena itu dia menyalahkan Muzan yang telah menjebaknya dan merubahnya menjadi Oni. Tak lama Gyome pun dan para pilar pun datang, semuanya berusaha menyerang secara bersamaan dengan teknik terkuat mereka masing-masing. Namun Nakime, Upper Moon ke-6 menggunakan teknik darah iblis miliknya dan memisahkan masing-masing pilar sejauh mungkin dari Muzan. Arc Final Battle pun dimulai. Di dalam kastil iblis tersebut terdapat banyak iblis yang levelnya setara dengan iblis rembulan bawah, untuk membuat para pemburu iblis kewalahan. Yang pertama bertemu iblis rembulan adalah Kojo Shinobu. Ia langsung bertemu dengan sang iblis rembulan atas kedua, yaitu Doma, iblis yang hobinya memangsa wanita, semi-semi psikopat sih sebenarnya. Jadi dulunya itu si Doma ini waktu semasa hidup itu kayak tokoh keramat gitu, dan dia udah diperlakukan ya kayak gitu sejak masih kecil. Tapi dia sendiri nggak percaya adanya surga, neraka, dan lain-lain lah. Kojo yang berbadan kecil berusaha melawan sekuat tenaga setelah racunnya tidak mempan. Di sini diceritakan flashback pula bahwa dulu Kojo bersama kakaknya dan juga kedua orang tuanya hidup bahagia. Namun orang tua mereka dimakan oleh Oni, sampai dia dan kakaknya diselamatkan oleh Himejima Gyome. Dan mereka pun bergabung dengan skuad pembunuh iblis. Meskipun sempat mendorong Doma sampai ke langit-langit, namun Kojo mati dengan diserap oleh si Doma. Tak lama Kanao pun tiba di lokasi. Di sisi lain, Zenitsu akhirnya bertemu dengan Kaigaku dan mereka pun berduel 1 lawan 1. Di tempat lain, jauh dari pertempuran, di tempat yang aman, di sana ada Kirya Ubayashiki yang merupakan
pemimpin keluarga Obayashiki saat ini, dan juga kedua adiknya, Kuina dan Kanata Obayashiki. Mereka memberikan perintah dan menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan. Di sana selain ada Nezuko, juga ada orang-orang yang setara dengan Pilar, Urokodaki, Shinjuro Rengoku, dan juga Uzui Tengen yang menjaga tempat tersebut. Kaigaku bertanggung jawab atas dua insiden seperti yang kusebutkan. Yang pertama, dia bertanggung jawab atas matinya anak-anak asuh Gyome, dan yang kedua, dia bertanggung jawab atas kematian guru mereka, gurunya si Zenitsu sama si Kaigaku. Namun seakan tak memiliki dosa, dia tak menghiraukan kabar duka yang diberitahukan Zenitsu kepadanya. Pertarungan Zenitsu dan Kaigaku pun yang awalnya terlihat Zenitsu sangat unggul, mulai berbalik ketika Kaigaku menunjukkan kemampuannya dalam penguasaan teknik pernafasan petir. Namun akhirnya Zenitsu berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark miliknya dan mengakhiri Kaigaku dengan menggunakan teknik pernafasan petir jurus ke-7 yang murni diciptakan oleh Zenitsu sendiri. Zenitsu pun terjatuh namun dibantu oleh Yushiro. Di sisi lain, akhirnya Gyu dan Tanjiro bertemu dengan Upper Moon ketiga yaitu Akaza, dan Nezuko yang sudah meminum obat dari Tamayo sedang dalam proses transformasi kembali dari iblis menjadi manusia. Sedangkan Tamayo sendiri mulai perlahan-lahan diserap ke dalam wujud kepompongnya si Muzan yang sedang bertransformasi menjadi wujudnya yang sebenarnya. Di samping itu, pertarungan Tanjiro melawan Akaza pun dimulai dengan mengaktifkan tanda miliknya dan menggunakan teknik pernafasan matahari. Tanjiro berhasil melukai Akaza. Di sini Gyu mengakui kemampuan Tanjiro yang sangat berkembang, bahkan bisa dikatakan kemampuan Tanjiro sudah setara dengan seorang Pilar. Pertarungan Akaza dan Tanjiro serta Gyu pun berlangsung dengan sengit. Akaza di sini juga mengatakan bahwa dia memang membenci orang yang lemah. Mendengar kata-kata Akaza itu pun membuat Tanjiro semakin marah dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Di sisi lain, Senjuro sempat menulis surat tentang percakapan leluhurnya sang pengguna pernafasan api dengan Yorichi Sugekuni sang pengguna pernafasan matahari ketika membicarakan tentang pertarungan Yorichi dengan Muzan. Harapannya dengan surat itu bisa menjadi petunjuk untuk Tanjiro, sembari mendoakan Tanjiro agar menang dalam pertarungan. Pertarungan sengit pun berlangsung. Gyu akhirnya berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark miliknya dan bisa mengimbangi gerakan Akaza. Di sini Tanjiro teringat pesan ayahnya tentang memanfaatkan kelima panca inderanya serta fokus pada bagian yang diperlukan untuk diawasi. Dengan begitu, dia pun berhasil melihat dunia tembus pandang. Pernah juga ayah Tanjiro memenggal kepala seekor beruang yang berusaha mendekati rumah mereka. Tanjiro pun berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan ayahnya tersebut. Ketika Gyu mengayunkan pedang ke arah Akaza, Akaza pun berhasil mematahkan pedang milik Gyu. Untung saja pukulan Akaza sudah ditebas terlebih dahulu oleh Tanjiro. Di sini Demon Slayer Mark milik Tanjiro terlihat bertambah lebar. Rambutnya pun berubah berwarna kemerah-merahan. Akhirnya Tanjiro berhasil memasuki dunia tembus pandang, bahkan menghilangkan hawa keberadaannya, dan berhasil memenggal kepala Akaza. Namun Akaza belum merasa kalah, dia berusaha melawan balik meskipun kepalanya sudah terpenggal. Di sini diceritakan tentang flashback masa lalu Akaza. Akaza bernama Hakuji ketika dia masih seorang manusia. Dia biasanya mencuri untuk memberikan obat kepada sang ayah yang sakit. Suatu hari sang ayah bunuh diri karena tidak ingin membebani hidup anaknya dan tidak ingin anaknya mencuri lebih banyak lagi. Hakuji pun mengamuk dan menyalahkan orang-orang dewasa, bahkan dia bisa menghajar 7 orang dewasa sekaligus. Hingga satu orang datang yaitu Keizo. Dia merupakan ahli bela diri tangan kosong. Dia mengajar Hakuji dan mengajaknya ke dojonya, lalu mengangkatnya sebagai murid, serta memintanya membantu merawat putrinya yaitu Koyuki. Singkatnya, Hakuji pun hidup normal dan akan dinikahkan dengan Koyuki. Namun dojo-dojo di sekitar itu kurang suka dan ingin mengambil tanah milik Keizo. Karena itu suatu saat seseorang meracuni sumur yang mana si Keizo dan Koyuki meninggal karena meminum air dari sumur tersebut. Hakuji yang marah karena selalu tidak bisa menyelamatkan orang-orang saat membutuhkannya, membantai anggota dojo-dojo yang lain. Hingga malamnya dia bertemu dengan Muzan. Muzan pun tertarik dengan si Hakuji dan merubahnya menjadi Oni. Akaza pun mulai bergerak lagi dan langsung berusaha diserang oleh si Tanjiro. Saking keburu-burunya, di sini sampai ucol pedangnya si Tanjiro itu. Dan akhirnya malah baku hantam pakai tangan kosong. Hantaman Tanjiro itu pun mengingatkan Akaza akan sosok gurunya dan juga pesan terakhir dari ayahnya. Dia pun akhirnya pasrah dan meledakkan diri. Akaza pun mengaku dia sudah kalah saat kepalanya pertama kali terpenggal oleh Tanjiro. Di saat-saat terakhir, Akaza dihadapkan oleh dua pilihan, mati atau tetap hidup. Sel-sel Muzan pun berusaha nyetani si Akaza untuk ingat akan ambisinya menjadi lebih kuat. Namun Koyuki menghentikan ambisi si Akaza tersebut dan akhirnya Akaza pun mati. Tanjiro dan Gyu pun pingsan. Pertarungan berganti ke Kanao melawan Doma. Setelah mengatakan sesuatu yang nyelekit, pertarungan Kanao versus Doma pun dimulai, tapi pertarungan terasa berat sebelah. Bahkan pedang Kanao bisa direbut dengan mudah. Hingga Inosuke datang. Inosuke marah karena Shinobu dibunuh oleh si Doma.
Inosuke pun bergerak dengan sangat cepat dan berhasil merebut pedang Kanao kembali. Di sini bahkan Inosuke menunjukkan teknik terbarunya, yaitu pernafasan binatang taring ke-9. Iso kok wayang ngono kuwi ya, jangkrik tangane. Pamprete iso bali meneh kaya ngono kuwi. Weh enak kuwi. Doma pun merasa pernah bertemu Inosuke. Ternyata Inosuke adalah anak dari salah satu pelayannya, yaitu Kotoha. Kotoha selalu disiksa oleh mertua maupun suaminya, hingga dia kabur dan diterima oleh si Doma. Awalnya wajahnya sangat mengerikan karena bekas penganiayaan, hingga dia disembuhkan oleh si Doma dan ternyata wajahnya sangat cantik. Doma pun sebenarnya ingin Kotoha selalu bersamanya hingga si Kotoha mati. Namun suatu hari, Kotoha melihat Doma memakan pemujanya. Dia pun lari dan sebelum terbunuh, dia melempar Inosuke ke sungai. Inosuke yang marah mengetahui Doma telah membunuh ibunya dan juga sahabatnya Kocho, kemudian menyerang Doma secara membabi buta. Namun Doma meninggalkan semacam bunshin gitulah, tapi dari es untuk melawan Kanao dan Inosuke. Ketika akan pergi, racun dari Shinobu mulai bereaksi. Ternyata, karena Doma memiliki ketertarikan untuk mengkonsumsi wanita, Shinobu sengaja membuat dirinya dimakan. Dia sudah selama 1 tahun terus mengkonsumsi racun Wisteria. Racun itu telah menyebar ke seluruh organ tubuhnya, bahkan hingga ke ujung-ujung kuku. Seberat 37 kg racun ada di dalam tubuh Shinobu, dan efeknya 70 kali lebih mematikan daripada racun yang ada di pedangnya. Doma yang mulai melemah akibat racun dari Kocho itu pun mulai diincar oleh Kanao dan Inosuke. Pertarungan pun berlangsung sengit, hingga Kanao menggunakan teknik pernafasan bunga mata lili laba-laba merah dan memfokuskan pada matanya, membuat gerakan di sekitarnya terlihat lambat, dan dia berhasil memenggal kepala Doma dengan bantuan Inosuke. Dendam Inosuke dan Kanao pun terbalaskan. Sementara Iguro dan Kanroji bertarung melawan Upper Moon keempat, Tokito terpisah dari Gyome dan bertemu dengan Kokushibo, sang iblis rembulan atas pertama. Tokito merasa tekanan dan ketakutan ketika bertemu dengan Kokushibo, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah menyebutkan namanya, Kokushibo pun menceritakan bahwa Tokito merupakan keturunan dari anaknya. Tokito sempat terkejut, namun seketika dia pun akhirnya bisa tenang. Dengan mudah, Kokushibo bisa menghindari serangan dari Tokito. Bahkan setelah mengaktifkan Demon Slayer Mark, Tokito masih belum bisa menyentuh Kokushibo. Tangan Tokito pun langsung terpotong dengan sekali serang menggunakan pernafasan bulan miliknya. Tokito pun mengakui bahwa Kokushibo berbeda dengan iblis-iblis yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Dia terasa berbeda dengan iblis rembulan atas lainnya. Dia terlihat bermartabat dan agung. Selain itu, dia juga merupakan salah satu pengguna pernafasan pertama, menggunakan pedang Nichiren pembunuh iblis, pernafasan bulan, serta membangkitkan Demon Slayer Mark. Meskipun Tokito menggunakan teknik terkuatnya, dia masih belum bisa menyentuh Kokushibo, hingga berakhir dengan ditancapkan di dinding. Genya yang ingin menolong Tokito malah tercincang di sini. Namun meski tubuhnya terpotong, Genya masih bertahan hidup. Kokushibo pun menceritakan sekitar 300 tahun yang lalu, ada seorang pendekar pedang yang memakan iblis seperti Genya, namun dia mati setelah tubuhnya terpotong. Seketika ketika akan menebas leher Genya, Sanemi pun datang. Tak lama setelah itu dia mengatakan niatnya yang sebenarnya, bahwa dia ingin Genya keluar dari pembunuh iblis, agar si Genya bisa hidup bahagia, memiliki anak, dan langgeng hingga usia tua. Shinazukawa Sanemi pun memulai pertarungan dengan Kokushibo, pernafasan bulan melawan pernafasan angin. Keduanya adu teknik pedang masing-masing. Bisa dibilang ini adalah salah satu battle terepik di Kimetsu no Yaiba. Kokushibo juga menceritakan jika dulu saat era Sengoku, dia dan Pilar Angin juga saling mengasah teknik. Akan tetapi setelah sekian kali mencoba, akhirnya Sanemi tertebas. Namun Sanemi tetap melawan, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Setelah bertarung cukup sengit, akhirnya Himejima Gyome sang pilar batu pun datang. Gyome menghadapi Kokushibo, sementara itu Sanemi menjahit luka yang disebabkan oleh tebasan Kokushibo. Pertarungan pilar terkuat melawan iblis rembulan atas terkuat pun dimulai. Keduanya bertarung dengan sengit. Gyome bahkan menggunakan Demon Slayer Mark miliknya untuk menghadapi Kokushibo. Keduanya bertarung dengan sangat panas, sementara itu Sanemi juga akhirnya berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark miliknya. Himejima dan Sanemi pun berkombinasi untuk mengalahkan Kokushibo, hingga kimono milik Kokushibo pun rusak. Kokushibo yang marah menunjukkan transformasi pedang miliknya, yang bercabang-cabang. Jari Shinazukawa pun sempat terpotong di sini. Kokushibo melancarkan serangan dengan jarak jangkauan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Selain ada bilah-bilah bulan sabit yang kecil-kecil, bentuk dari serangan pernafasan bulan milik Kokushibo juga berubah-ubah. Karena itu susah memprediksi seberapa besar dan seberapa jauh serangan dari pernafasan bulan miliknya. Sanemi yang hampir saja tertebas ditolong oleh Tokito, sedangkan Genya memakan patahan dari katana milik Kokushibo. Mereka berempat pun mematukan serangan dan berhasil menghancurkan lengan serta memasukkan serangan ke badan Kokushibo. Himejima dan Tokito di sini bahkan mampu melihat dunia tembus pandang. Setelah terpojok dan teringat ketika Yorichi yang saat itu sudah tua
berhasil memojokkan dirinya, Kokushibo pun murka dan mengeluarkan katana dari bagian tubuhnya serta menyerang ke segala arah. Genya terbelah menjadi dua di sini. Tokito juga tertebas pada bagian tubuhnya. Namun Tokito yang masih sedikit sadar berusaha menggenggam sekuat tenaga katana miliknya. Dan akhirnya katana miliknya pun berubah menjadi merah. Seketika tubuh Kokushibo pun mengeras akibat tusukan dari pedang Tokito. Gyome dan Sanemi pun mengkombinasikan serangan mereka dan akhirnya berhasil menebas leher Kokushibo. Kokushibo yang masih berusaha melawan berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Namun tubuhnya mulai hancur karena pedang milik Tokito dan juga serangan dari Gyome serta Sanemi. Kokushibo pun mati. Sanemi yang sudah tidak sadarkan diri bahkan masih ingin bertarung, namun dihentikan oleh Gyome. Genya yang terbelah menjadi dua kehilangan banyak darah dan akan segera mati. Sedangkan Tokito sudah wafat. Tak lama Sanemi pun sadar, namun gennya sudah mulai menghilang. Untunglah Genya akhirnya sempat menyampaikan permintaan maafnya yang selama ini terurungkan karena tidak sempat bicara dengan Sanemi. Muzan pun akhirnya bangkit menggunakan final form miliknya, namun di sini rambutnya berubah menjadi putih. Dia langsung membantai pasukan pembunuh iblis yang pertama kali datang. Tak lama berselang, Tamayo pun dibunuh oleh Muzan. Tanjiro dan Giyu juga akhirnya berhadapan secara langsung dengan Muzan. Tanjiro dan Giyu yang bekerja sama tidak bisa mendekati Muzan, bahkan mata kanan Tanjiro sempat terkena serangan. Muzan juga telah yakin bahwa anak buahnya telah berhasil membunuh dua pilar, meskipun itu adalah tipuan dari Yoshiro. Jadi Yoshiro bekerja sama dengan Kanroji dan berhasil mengendalikan penglihatan Nakime. Kini Iguro dan Kanroji pun bertarung bersama Giyu serta Tanjiro. Sedangkan Yoshiro yang termakan amarah berusaha akan menyeret Muzan pada matahari. Namun Muzan membunuh Nakime dan kastilnya pun runtuh. Masih ada 1,5 jam sampai matahari terbit. Para pilar dan para anggota pemburu iblis berusaha menahan Muzan agar tidak lari. Namun Tanjiro sekarat karena terlalu banyak terkena darah Muzan. Muzan juga mengatakan bahwa Tanjiro tidak akan berubah menjadi Oni tapi akan mati. Di sisi lain, Nezuko pun bangun dan mendapat petunjuk untuk menyelamatkan kakaknya yaitu Tanjiro. Dalam kondisi masih setengah iblis, Nezuko pun pergi menuju ke medan pertempuran utama. Rikia yang hendak memberikan perintah untuk menghentikan Nezuko disuruh ayahnya untuk tidak mengkhawatirkan Nezuko. Tak lama Gyome dan Sanemi pun tiba di tempat Muzan. Sementara itu, Kanroji sudah mencapai batasnya. Dia pun diamankan dan Iguro maju menyerang. Di sini diceritakan masa lalu Iguro itu secara garis besar. Iguro itu berasal dari keturunan yang bekerja sama dengan satu iblis yang berbentuk ular, yang mana mereka mendapatkan kekayaan dari korban si ular tersebut. Jadi harta rampasan gitulah. Tapi bukan rampasan perang, melainkan rampasan pengorbanan. Hampir semua anggota keluarganya adalah perempuan. Sudah 370 tahun sejak adanya anak laki-laki yang lahir di keluarga itu. Dan karena Iguro lahir dengan mata yang tidak biasa, dia pun akan diberikan sebagai tumbal. Sejak kecil pun dia dibesarkan dalam kurungan. Pernah dia bertemu dengan iblis ular tersebut, yang kemudian mulutnya dirobek oleh para saudarinya, dan darahnya diminum oleh ular tersebut. Si siluman ular maksudnya. Satu-satunya kawannya si Iguro adalah seekor ular yang bernama Kubaramaru. Untung Iguro sempat mencuri jepet rambut milik saudarinya. Akhirnya dia pun berhasil kabur dari siluman itu, namun siluman itu mengejarnya. Untung dia ditolong oleh pilar api yang saat itu yang merupakan ayah dari Kyojuro yaitu Shinjuro. Yang kampret di sini justru saudarinya itu menyalahkan Iguro karena kabur. Karena si Iguro itu kabur, jadi saudarinya yang lain itu dibantai. Padahal seharusnya yang jadi pengorbanan itu si Iguro. Pertarungan berlangsung sengit, racun mulai menyebar ke tangan para pemburu iblis. Mereka pun mulai kesulitan menggenggam pedang. Untung ada kucing Tamayo yang datang dan menyuntikkan obat. Untuk sementara obat itu bisa menetralisir racun. Dengan begitu mereka bisa bertarung lebih lama. Iguro yang berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark di badannya menggenggam katananya erat-erat seperti Tokito, hingga katananya pun bisa berubah menjadi merah. Namun Iguro hampir saja pingsan karena terlalu fokus untuk mengubah katananya menjadi merah. Untunglah bala bantuan datang. Inosuke, Kanao, dan Zenitsu pun bergabung di pertempuran. Dengan datangnya mereka, Gyome memiliki waktu sepersekian detik untuk membenturkan kedua senjatanya dan warnanya pun berubah menjadi merah. Selain itu, Inosuke juga membawa banyak kertas mantra, dengan begitu mereka bisa berbagi penglihatan. Tak hanya itu, Tomioka serta Sanemi juga membenturkan kedua katana mereka, dan pedang mereka berdua pun berubah menjadi merah. Sekilas para pemburu iblis terlihat lebih unggul, namun beberapa saat kemudian mereka langsung dikalahkan semua. Yang tersisa hanya Kanao. Seketika itu Tanjiro pun bangkit dan menolong Kanao setelah disuntikan obat dalam dosis yang besar oleh Yoshiro. Pertarungan Tanjiro melawan Muzan pun dimulai. Tanjiro yang telah mendapat petunjuk akhirnya paham bahwa dia harus mengulang ke-12 jurus pernapasan matahari untuk menciptakan jurus ke-13. Karena Tanjiro sudah terinfeksi racun dan juga sudah terluka parah, gerakannya pun melambat. Namun di sini untungnya Muzan juga melambat. Dia akhirnya sadar kenapa rambutnya tidak kembali menjadi warna hitam tapi berwarna putih.
Setelah melihat ingatan Tamayo, Muzan baru mengetahui bahwa ternyata ada obat lain selain mengubah iblis menjadi manusia. Jika obat tersebut gagal, maka efek lainnya akan lebih kuat, yaitu penuaan. Muzan akan bertambah 50 tahun dalam 1 menit. Karena obat itu sudah beberapa jam yang lalu, maka usia Muzan sudah lebih dari 9.000 tahun. Iguro yang sudah siuman datang dan membantu Tanjiro. Keduanya berkombinasi untuk menyerang Muzan. Bekas luka yang disebabkan oleh Yoriji pun mulai terlihat di tubuhnya Muzan. Tanjiro terus mengulangi jurus pernapasan matahari, dan ternyata jurus itu semuanya terhubung jika diulangi dari 1 ke 12, lalu diulangi lagi. Seakan-akan jurus itu memang disiapkan oleh Yoriji khusus untuk membunuh Muzan. Muzan yang terpojok berusaha kabur, namun berhasil dihentikan oleh Tanjiro dan Iguro. Muzan pun terus terpojok. Sementara itu Nezuko sudah cukup dekat dengan medan pertempuran utama, dan ingatannya pun akhirnya pulih. Di sisi lain, Muzan ingin meledakkan diri, namun ternyata dia tidak bisa karena racunnya ternyata campuran dari 4 obat. Selain obat pengubah iblis menjadi manusia, ada obat penuaan, melemahkan tubuh, serta penghancur sel. Muzan yang murka mengamuk dan melancarkan serangan kayak petir, bahkan efeknya sampai ke tempat Ubayashiki Rikiya. Di sisi lain, para pemburu iblis yang tadinya pingsan mulai berangsur-angsur kembali bangkit. Untuk menetralisir racun yang ada di tubuh Tanjiro, Tanjiro pun menusuknya dengan katana merah miliknya. Untuk menetralisir racunnya si Muzan. Semua mengkombinasikan serangan mereka masing-masing hingga Muzan pun terpojok. Matahari pun segera terbit. Muzan berusaha membalut dirinya dalam bentuk bayi raksasa. Di sini semuanya berusaha menghentikan Muzan yang berusaha kabur. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai lemari, bahkan pakai kereta angkutan umum gitulah. Akhirnya setelah tertebas berulang kali, tubuh Muzan pun terbakar cahaya matahari dan lenyap. Namun di sini banyak yang gugur, mulai dari Gyome, Kanroji, Iguro, dan lain-lain. Kali ini Gyome dijemput oleh anak-anak kecil yang dia jaga semasa hidupnya. Ada juga Sanemi yang pas pingsan ketemu sama ibunya, tapi malah diusir suruh minggat sama bapaknya. Ketika pertarungan disangka telah berakhir, Tanjiro dikira telah mati karena dia tidak bernafas sama sekali dan juga nadinya tidak berdetak. Tapi ternyata Muzan mengubah Tanjiro menjadi iblis ketika berada di dekatnya. Tanjiro pun mengamuk dan berusaha menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan dia mengeluarkan ekor dari bagian panggulnya mungkin. Di sini Nezuko yang sudah kembali menjadi manusia berusaha menahan kakaknya. Meskipun Nezuko ada di depan Tanjiro, anehnya di sini Tanjiro tidak memangsanya. Giyu berusaha menahan agar si Tanjiro tidak mengamuk. Inosuke juga tidak tega untuk menebas si Tanjiro di sini. Untunglah Kanao masih memiliki 1 serum yang bisa mengubah iblis menjadi manusia. Kanao pun mengorbankan 1 matanya yang tersisa dan menyuntikkan serum tersebut kepada Tanjiro. Tanjiro pun akhirnya berhasil lepas dari kendali Muzan dan sadar kembali sebagai manusia. Pertarungan ribuan tahun pun usai. 3 bulan berlalu setelah pertarungan puncak, Tanjiro pun menjalani pemulihan. Namun mata kanannya telah buta dan tangan kirinya tidak bisa digunakan. Setelah menyampaikan salam perpisahan, Yoshiro pun pergi. Hari itu juga pasukan pemburu iblis resmi dibubarkan. Dari semua pilar, hanya pilar air yaitu Giyu dan pilar angin yaitu Sanemi yang tersisa. Keluarga Ubayashiki juga sangat berterima kasih atas kontribusi serta dedikasi mereka. Kawan-kawan Tanjiro pun berangsur-angsur datang untuk mengunjungi Tanjiro. Inosuke juga mulai dekat sama Aoi. Tanjiro sendiri mulai dekat sama si Kanao. Kanao di sini dititipkan seekor ular milik Iguro oleh si Sanemi. Mereka pun pergi dan memberi bunga untuk semua yang gugur di pertempuran akhir. Lalu mereka pun kembali ke rumah Tanjiro. Di perjalanan mereka bertemu dengan kakek Saburo, lalu kemudian memulai hidup mereka yang baru di kediaman Tanjiro. Sayangnya di sini nggak diliatin pas si Tanjiro nikah sama Kanao, Zenitsu sama Nezuko, terus Inosuke sama si Aoi sayangnya. Time skip pun terjadi. Terlihat Tokyo sudah modern dan keturunan mereka pun masih hidup. Misal keturunan Tanjiro dan Kanao, ada si Kamado Sumihiko dan Kamado Kanata. Sedangkan keturunan Zenitsu dan Nezuko ada Agatsuma Yoshiteru dan Agatsuma Touko. Ternyata sejarah pertarungan lawan Muzan juga ditulis di sini. Terlihat juga si Yoshiteru lagi membaca sejarah tentang kakek buyutnya. Mereka juga masih anak-anak sekolah ceritanya di sini. Di sini juga ada keturunan Aoi dan Inosuke yaitu Hashibira Aoba. Di sini diceritakan bahwa dia menemukan bunga lili laba-laba biru yang selama hidupnya dicari oleh si Muzan. Ternyata bunga itu hanya muncul 2-3 hari setiap tahun dan hanya mekar selama hari-hari itu. Di sini banyaklah yang mirip sama karakter-karakter yang sebelumnya kayak Shinobu, Kanae, Tengen, Urokodaki, Giyu, dan lain-lain. Yang menarik di sini si Yoshiro ternyata masih hidup bareng sama kucingnya dan dia menghabiskan semasa hidupnya itu untuk melukis si Tamayo. Lukisannya pun juga sangat terkenal. Dan di sisi lain, keluarga Ubayashiki yang sebelumnya itu selalu berumur pendek, kini malah menjadi orang yang berumur tertua di Jepang.
Untungnya di sini duo Shinazukawa akur di sini jadi polisi keduanya. Di masa ini kawan akrabnya si Sumihiko adalah Tojuro Rengoku, dan ditutup dengan scene yang memperlihatkan ada anting Hanafuda warisan Yoriji, katana Tanjiro, serta foto yang memperlihatkan para anggota pemburu iblis yang masih hidup berfoto bersama-sama. Kimetsu no Yaiba pun tamat. Itu tadi ringkasan Kimetsu no Yaiba, mungkin terlalu ringkas dan banyak yang terlewatkan, tapi ya kurang lebih garis besarnya seperti itu ceritanya Kimetsu no Yaiba. Kalau misal ada yang salah atau ada yang kurang pas, ada yang mau nambahi silahkan. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian pikir video ini menarik. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa.